Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Khafifah dengan NIM 2101421143 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai rangkuman materi dari bab 1 sampai 7 MKU Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di sini ada pengertian mengenai teknologi. Menurut Paul, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaan. Pada bab pertama yaitu mengenai Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Sedangkan description atau deskripsi adalah sebuah informasi yang akan menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta bermanfaat. Pada bab kedua, menjelaskan tentang dampak penggunaan literasi digital. Dampak yang pertama yaitu dampak positif kompetensi dan literasi menurut Hobbes tahun 2011. Dampak yang pertama yaitu dalam kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi guna mengakses informasi dan hiburan. Kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan berefleksi dan berpikir etis. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial, baik itu secara individu maupun usaha kolaborasi dengan banyak pihak. Yang kedua adalah dampak negatif teknologi. Dampak tersebut adalah yang pertama, mengacu pada keamanan digital, seperti halnya serangan dunia maya, pencurian identitas dan informasi, serta memanipulasi data digital. Yang kedua, mengenai kualitas hidup, seperti lingkungan hidup, masalah mental, seperti contohnya antisosial dan kecanduan game online, serta masalah produktivitas kerja. Dan yang ketiga, bidang ekonomi dan politik, seperti halnya pembunuhan pekerjaan. Contohnya, munculnya ojek online menyebabkan ojek online tersaing. Kemudian, pada bab ketiga adalah konsep dan pemanfaatan Internet of Things atau IoT dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Konsep dan cara kerja IoT mengacu pada 3 elemen utama, yaitu barang fisik, perangkat koneksi, dan cloud data center, dan serta dengan memanfaatkan argumentasi pemrograman, yaitu interaksi sesama mesin yang terhubung secara otomatis. Data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara sederhana, big data adalah himpunan data yang sangat besar. Big data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan wawasan fungsi dari informasi. Di bab yang keempat yaitu mengenai konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Berikut adalah konsep dari AI. Yang pertama, thinking humanly atau sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, thinking rationally atau sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga, acting humanly atau sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang keempat, acting rationally atau sistem yang bertindak secara rasional. Pada bab yang kelima yaitu mengenai konsep dan pemanfaatan commerce. E-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Terdapat jumlah tipe e-commerce yang dibagi berdasarkan konektivitas pasar, diantaranya seperti pada video yang disediakan. Kemudian,
Ada 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama, proposisi nilai. Yang kedua, model pendapatan. Yang ketiga, kesempatan pasar. Yang keempat, lingkungan kompetitif. Yang kelima, keunggulan bersaing atau keunggulan bersaing. Yang keenam, strategi pasar. Yang ketujuh, pengembangan organisasi. Dan yang kedelapan, tim manajemen. Bab yang keenam mengenai etika dunia siber. Dunia siber sendiri merupakan sebuah dunia baru yang muncul bersamaan dengan hadirnya internet di dalam kehidupan manusia. Dalam kamus Merriam-Webster, netiquette didefinisikan sebagai etika yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi di internet. Salah satu prinsip dasar dalam netiquette adalah berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia siber, sebagaimana kita ingin orang berlaku yang sama terhadap kita. Oleh karena itu, kita harus saling bersikap menghormati dan berinteraksi di dunia siber. Bab yang terakhir mengenai aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. KUHP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berisi undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia, yaitu pada pasal 2 Undang-Undang ITE. Sekian pemaparan materi mengenai rangkuman dari bab 1 sampai 7 mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun kekurangan saat menyampaikan materi. Kiranya itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.